Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari bersama-sama pada hari ini kita mau bermazmur, membuka hati kita dan menyembah Yesus. Di Roma 12 ayat 1 mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita mau tundukkan kepala dan bersatu hati kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan. Engkaulah Allah yang kami sanjung, Engkaulah Allah yang kami tinggikan, Engkau Allah yang kami sembah. Kami datang Tuhan kepadamu dan kami mau melekat kepada Engkau. Dimanapun kami berada dan apapun kondisi kami hari ini, kami mau tetap percaya bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Yesus selalu menolong dan mengangkat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau bermazmur dan kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami percaya kepadamu dan seluruh hidup kami hanya percaya kepada Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu sempurna. Di saat ku lemah, kasih-Mu menguatkanku. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu sempurna. Di saat ku lemah, kasih-Mu menguatkanku. Tuhan menolong seluruh hidupku. Ku percaya akan janji-Mu. Tuhan, ku heran ajaib perbuatan-Mu. Ku percaya Kau menolongku. Apapun kondisi kita pada hari ini, percaya dan serahkan kepada Yesus. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu sempurna. Di saat ku lemah, kasih-Mu menguatkanku. Tuhan menolong seluruh hidupku. Ku percaya akan janji-Mu. Tuhan, ku heran ajaib perbuatan-Mu. Ku percaya Kau menolongku. Tuhan menolong seluruh hidupku. Ku percaya akan janji-Mu. Tuhan, ku heran ajaib Dia ajaib. Ku percaya Kau menolongku. Mari buka kedua tanganmu dan katakan, Tuhan menolong seluruh hidupku. Ku percaya akan
pujimu Yesus. Engkaulah Bapakku, Engkaulah yang kami perlu. Tuhan sanggup buka jalan. Haleluya, haleluya. Yesus kami sembah, Yesus. Haleluya, haleluya. Engkaulah yang bertata di atas puji-pujian kami Tuhan. Kami mau bernyanyi bagi nama-Mu terus dan terus. Terima kasih. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ya sana yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Shalom guys, dimanapun berada, sukacita sekali saya bisa menyapa kembali guys dalam program Connected in Jesus, terhubung dengan Yesus setiap saat, setiap waktu, dimanapun kita, kapanpun kita berada, tetap harus terkoneksi dengan Tuhan. Setiap hari kita melangkah, perkatakan, hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari kesembuhan, hari ini hari damai sejahtera, hari ini hari berkat, hari ini harinya Tuhan Yesus Kristus. Perkatakan kata-kata iman kita untuk kita melangkah setiap hari. Katakan juga, hari ini aku melangkah, aku awali dan aku jalani sepanjang hari bersama Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Dan ketik di kolom chat, Tuhan Yesus mengasihi aku. Tuhan Yesus mengasihi aku. Perkatakan namamu saja. Aku ganti nama guys. Tuhan Yesus mengasihi saya, Victor. Tuhan Yesus mengasihi Victor. Tuhan Yesus mengasihi aku. Siapapun namamu, ganti namamu. Tuhan Yesus mengasihi namamu. Katakan seperti itu, biar ada kekuatan, kemenangan hanya ada pada Yesus. Katakan sama-sama, aku tidak bisa hidup tanpa Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, anakmu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang kau telah berikan pada kami malam hari ini. Malam hari ini kami datang tersungkur di bawah kaki salib-Mu Tuhan Yesus. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, isi hati-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan Yesus. Ajar kami, nyatakan segala kesalahan kami, didik kami dalam kebenaran, dan ubah kelakuan hidup kami untuk kami makin berkarakter, makin serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau pakai bibir mulut hamba-Mu ini. Hamba-Mu terbatas, Engkau yang tidak terbatas. Biarlah Roh-Mu yang selalu berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Engkau yang ambil alih setiap perkataan hamba-Mu, dan biarlah firman-Mu ini menguatkan kami, mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Jemaat online siap mendengarkan firman-Mu? Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Guys, di zaman sekarang ini yang ekonomi dunia ini sementara bergoncang, peperangan di mana-mana, ekonomi makin sulit, kita makin susah kata orang di mana-mana, makin banyak mengeluh. Nah, apakah iman kita semakin kuat atau justru semakin melemah dari waktu ke waktu? Hari ini engkau bisa kuat, besok mungkin engkau lemah. Dari waktu ke waktu apakah engkau konsisten dengan imanmu makin kuat atau makin melemah? Banyak orang Kristen mengatakan bahwa imannya lemah, mengeluh karena imannya lemah. Namun jarang bertanya mengapa iman saya lemah. Banyak mengatakan iman saya lemah, tapi justru mereka jarang bertanya bahwa mengapa iman saya lemah. Iman bukan sesuatu yang turun dari langit. Iman itu ada sumbernya, ada prosesnya, dan ada cara bertumbuhnya. Amen. Guys, contoh sederhana, seorang petani itu tidak pernah menuai tanpa menabur. Dia menabur dulu, benih ditanam, perlahan-lahan akar masuk ke tanah dan timbullah tunas-tunas dengan cara dia menyiram tentunya. Menyiapkan tanahnya, menanam benih, menyiram dan menunggu. Menunggu itu proses yang mengesalkan bagi orang, bagi dunia. Dunia zaman sekarang maunya instan. Iman pun seperti itu. Ia tumbuh bukan secara ajaib tiba-tiba, tapi melalui suatu proses perjuangan. Mendengarkan firman Allah yang terus-menerus. Mendengarkan firman perkataan Yesus terus-menerus. Mendengar ajaran-ajaran Yesus, perkataan-perkataannya, dan kehidupan teladan Yesus. Itulah iman akan kita bertumbuh. Rahasia iman yang kuat ada dalam satu hal yang sederhana namun sering diabaikan. Rahasia iman yang kuat ada dalam satu hal sederhana yang sering diabaikan oleh kita semua, itu mendengar firman Tuhan. Itu saja kuncinya rahasia iman yang kuat. Rahasia iman yang kuat mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Dalam Roma 17 ayat 10-17 ini mengatakan jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman ini bukan suatu hal yang kita ciptakan sendiri. Iman adalah respon dari jiwa kita terhadap firman Allah yang hidup. Semakin kita mendengar firman, semakin kuat kita bertumbuh. Tiga kebenaran dalam firman Tuhan di Roma 10-17 ini, yaitu yang pertama, iman memiliki sumber yang jelas. Iman memiliki sumber yang jelas. Iman sejati kita tidak muncul dari keinginan kita atau usaha keras kita. No, bukan karena kuat dan gagah kita. Iman timbul ketika telinga rohani kita terbuka terhadap firman Allah yang hidup. Di sini dikatakan iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Kita yakin percaya semua janji Tuhan, semua perkataan Tuhan, semua nubuatan-nubuatan, kita percaya itu ya dan amin. Jangan kita pernah meragukan perkataan Yesus, perkataan firman Allah ini. Poin yang kedua, pendengaran rohani lebih penting dari pendengaran fisik. Bukan sekedar mendengar kata-kata saja kita baca firman ini, tapi hati yang terbuka. Hati yang terbuka menerima kebenaran firman Tuhan dan beri respon iman kita kepadanya. Jadi bukan sekedar mendengar kata-kata dari firman Allah dari Alkitab ini, tapi hati yang terbuka menerima kebenaran firman Tuhan dan beri respon iman kepadanya. Yang ketiga, iman bertumbuh melalui proses yang konsisten, continue, setiap saat, setiap waktu, terus konsisten. Seperti kita latihan otot di tempat gym. Minggu pertama kita akan sakit, otot kita akan sakit pokoknya. Tapi yang pasti itu akan makin kuat, makin engkau berlatih terus, otot kita makin kuat. Iman kita juga bertumbuh melalui paparan firman yang konsisten setiap hari. Melalui latihan fisik kita, seperti itu kita tumbuh, kita akan sehat, tapi iman itu akan tumbuh melalui paparan firman yang konsisten setiap hari. Jika kita menerima firman Tuhan setiap hari, kita akan tidak mudah diombang-ambingkan oleh dunia ini. Kita percaya janji Tuhan, perkatakan, engkau harus imajinasikan setiap perkataan firman dalam kehidupanmu sudah terjadi, telah terjadi. Imajinasikan setiap perkataan firman yang engkau baca, engkau renungkan, imajinasikan bahwa itu semua telah terjadi, telah terjadi. Itu akan menguatkan engkau, membuat engkau makin sungguh-sungguh berserah pada Tuhan. Kita buka Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17 kita buka sama-sama. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan ini adalah kebenaran. Kebenaran yang tidak mudah
diombang-ambingkan, tidak mudah dipengaruhi oleh hal apapun di dunia ini. Firman Tuhan itu berkuasa. Dahulu, sekarang, selama-lamanya. Yesus Kristus tidak berubah. Jadi firman Tuhan itu, Yesus Kristus itu juga adalah firman yang hidup. Yang bisa menguatkan kita, memberikan pertumbuhan iman kita bertumbuh konsisten. Kita makin serupa dengan Kristus. Biarlah manusia lahiriah kita makin merosot, kita makin bertambah umur, makin tua. Tapi iman kita, manusia batinnya kita makin diubah hari demi hari. Karena kita apa? Firman, baca firman. Kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita. Ilmu pengetahuan baik. Kita baca ilmu pengetahuan, baca bacaan-bacaan sekuler. Tapi itu hanya memberikan engkau pengetahuan. Tapi firman Tuhan menguatkan engkau, memberikan engkau kebenaran dan kekuatan. Secara rohanimu, secara batiniamu. Engkau bisa aja latihan gym, engkau menjaga fisikmu. Mati-matian engkau menjaga pola makanmu. Latihan fitness, latihan gym. Setiap minggu, rutin, setiap hari. Tapi engkau hanya mengurus fisikmu saja, itu sia-sia. Saya banyak melihat orang-orang, bukan tidak baik latih gym, fisikmu, ototmu, latih makin kuat, makin kokoh. Tapi itu hanya sementara. Yang paling penting engkau harus melatih imanmu, latih manusia, batiniamu. Maka engkau akan kuat, makin kokoh. Engkau tidak akan mudah dihantam oleh badai. Jadi percayalah, latihlah imanmu, latihlah manusia, batiniamu, bukan latih fisikmu. Fisik sementara, akan tua, akan keropos tulang-tulang kita, akan keriput kulit kita, muka kita, semua akan musnah oleh waktu. Setelah kita mati, tinggal tulang belulang. Tapi kalau rohani kita dibaharui, dilatih dengan kebenaran firman Tuhan, kita akan kuat dalam kekekalan. Jangan engkau sampai menang di dunia ini. Banyak yang mengatakan, jangan sampai, saya katakan berkali-kali, jangan sampai engkau menang di dunia ini, tapi engkau kalah di kekekalan. Itu sangat mengerikan. Engkau bisa menang harta, materi, kedudukan, pangkat, jabatan, tapi engkau tidak ada Yesus dalam dirimu, engkau kalah di kekekalan. Tapi walaupun engkau susah, menderita, tidak punya apa-apa, dihina, dicaci maki orang, tapi engkau berdiri teguh dalam Yesus, ada Yesus di hatimu, maka engkau akan mengalami sukacita bersama Yesus. Engkau akan makan di meja perjamuan bersama Yesus. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Ketik di kolom komentar, Tuhan Yesus mengasihi aku. Tuhan Yesus mengasihi aku. Kita buka Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jika kita bersandar fokus pada firman Tuhan, dalam kebenaran kita bisa membedakan mana pikiran kita yang pikiran kebohongan-kebohongan iblis, kita akan membedakan mana kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan, apapun yang terjadi goncangan-goncangan tidak bisa memisahkan kasih Allah dengan kita, pada kita. Jadi percayalah, engkau bisa melangkah, engkau tidak akan serupa dengan dunia ini jika engkau berdasarkan firman Tuhan. Pertimbangan dan pikiranmu tetap fokus pada kebenaran, bukan pada kebohongan-kebohongan iblis. Ketika engkau akan diberkati, iblis akan mengatakan pada engkau, akan berbisik, akan mengkonsoli engkau, iblis katakan engkau tidak akan berhasil. Ketika engkau yakin engkau akan memiliki mobil, rumah, disitulah bisa mengatakan engkau tidak sanggup memiliki rumah dan mobil. Ketika engkau akan mengalami pekerjaan, promosi, usahamu diberkati, disitulah iblis akan menterormu, engkau tidak akan diberkati. Kau harus lawan dengan apa? Firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini yang bisa membedakan pikiran, pertimbangan pikiran kita, bahwa ini kalau firman Tuhan mengatakan jangan takut, jangan khawatir, percaya saja. Jangan kita berubah pikiran kita, standar kerajaan sorga. Standar kerajaan sorga, percaya saja. Iman menyelamatkan engkau, kesembuhan terjadi. Kalau standar kerajaan dunia ini, engkau harus kerja keras baru engkau sukses. Engkau harus ke dokter baru engkau sembuh. Engkau harus mengalami banyak uang baru engkau banyak teman. Kalau dalam sistem kerajaan Allah, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan sorga. Men, kerajaan sorga kita punya. Jadi jangan pernah engkau merasa kecil dunia ini. Ini hanya sementara, akan berlalu di bawah kolong langit ini. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain olehnya kita diselamatkan. Hanya nama Yesus yang sanggup menyelamatkan engkau. 2 Timotius 3:16 kita buka. 2 Timotius 3:16. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Sebab segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan,
untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Firman ini mengajar kita, mengajar bagaimana cara kita untuk hidup dengan pola-pola surgawi, standar surgawi. Untuk menyatakan kesalahan kita. Salah, kita jangan berzina, jangan mencuri. Salah itu, kita diajar jangan berbuat salah, jangan berzina, jangan mencuri. Itu kita diajarkan untuk firman Tuhan mengajar kita dan menyatakan kesalahan kita bahwa kita diajar jangan mencuri, kita melakukan, kita dinyatakan kesalahan kita bahwa kita telah mencuri. Dan kita harus berbalik, memperbaiki kelakuan hidup kita, bahwa kita jangan mencuri lagi, jangan berzina lagi. Untuk mendidik orang dalam kebenaran, kita dididik untuk jangan melakukan hal yang sama. Firman Tuhan itu berkuasa untuk renungkanlah Taurat ini siang dan malam supaya engkau mengalami sukacita, engkau diberkati kemanapun engkau melangkah, engkau diberkati. Jangan pernah engkau meragukan kebenaran firman Tuhan. Kalau dunia, motivasi, kata-kata motivasi dunia ini hanya menguatkan engkau pada saat sementara saja. Pada saat engkau mendengar kata-kata motivasi, engkau akan dikuatkan. Tapi setelah engkau pulang dari tempat acara-acara seperti itu, engkau akan mudah goyah, mudah lemah. Tapi firman Tuhan, ketika engkau meresapi, merenungkannya, melakukannya, engkau akan ada kekuatan. Bersandarlah pada standar kerajaan surga, saya katakan. Jangan engkau mudah goyah. Memang kata orang, Pak Pendeta gampang kalau ngomong. Gampang. Kami ini yang merasakannya, bagaimana kami pahitnya derita ini. Bagaimana hidup susah. Saya katakan balik, bukan cuma engkau yang susah. Saya di mimbar ini pun pernah susah. Pernah mengalami goncangan-goncangan yang luar biasa. Tapi itulah kesaksian Tuhan. Tuhan tidak ada masa lalu yang terlalu hancur. Tidak ada masa lalu yang terlalu kelam, terlalu gelap yang Tuhan tidak bisa pulihkan. Jadi percayalah, engkau semua akan dipulihkan. Tinggal tunggu waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan itu bukan 1 hari. 1 hari bagi kita, 1 tahun bagi Tuhan, 1000 tahun bagi Tuhan gitu. Tapi percayalah, janji Tuhan tepat waktu. Jadi jangan pernah bilang, Pak Pendeta gampang. Saya sudah mengalami seperti itu. Gitu. Makanya saya bersaksi. Saya sebagai pengkhotbah juga, saya mengubah orang juga untuk menguatkan bahwa percayalah, ada kekuatan yang lain, kekuatan supranatural yang bisa mengubah kita. Karena saya sebagai pengkhotbah sudah merasakan kasih karunia, sudah merasakan mujizat-mujizat. Kalau saya pengkhotbah pendeta tidak pernah mengalami mujizat, itu bukan pendeta, itu motivator. Motivator hanya membicarakannya tapi tidak melakukan. Gitu. Kalau pendeta pengkhotbah pernah mengalami hal seperti itu. Jadi kalau Anda kekerasan Anda tidak pernah mengalami penderitaan, saya ragukan kekerasan Anda. Saya ragukan. Mari, tokoh, kita ambil contoh. 2 tokoh aja, tokoh. Maria, Ibu Yesus. Ini adalah contoh yang sempurna. Sebagai pendengar firman. Ketika malaikat Gabriel datang menyapa dia, menyampaikan berita yang secara manusiawi mustahil, Maria merespon dengan apa? Dengan iman. Aku ini hamba Tuhan, kata Maria. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Dia menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Jadi berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dalam Mazmur 119 ayat 105 itu. Jadi mendengar firman Tuhan bukan sekedar aktivitas religius. Bukan sekedar kita mendengar saja di acara-acara komunitas, komselmu, gerejamu. Tapi inilah cara kita untuk iman kita menerima makanan rohani. Cara iman kita untuk menerima makanan rohani. Hati yang terbuka akan menyerap firman Tuhan seperti tanah yang subur menyerap hujan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu pada musimnya, dan dia akan apapun yang dikerjakan akan berhasil. Setiap kali kita membuka Alkitab dengan hati yang sungguh-sungguh, iman kita diperkuat. Yesus berbicara melalui firman-Nya kepada setiap orang yang mau mendengar dengan rendah hati. Jika engkau baca firman tapi engkau masih ragu-ragu dengan janji-janji Yesus, dengan perkataan Yesus, dengan janji Yesus, engkau masih ragu, engkau tidak usah baca mendingan. Tapi engkau percaya iman firman itu ya dan amin akan terjadi, tapi jangan kita paksa. Berapa banyak di luar sana yang mengatakan, saya sudah 5 tahun belum dijawab, 10 tahun belum dijawab. Sudah banyak. Saya Bapak Ibu, kalau saya menyaksikan, saya sudah sering kali menyaksikan gereja-gereja. 25 tahun baru dijawab keluarga saya. Penderitaan, kesusahan terjadi. Usaha bangkrut orang tua. Tapi percayalah, akan ada waktunya Tuhan jawab. Engkau harus sabar. Jangan kita
Jangan kita orang Kristen selalu belajar dengan kita berdoa panjang-panjang, dengan kita menangis-nangis, berguling-guling, kita pikir kita bisa mempengaruhi Tuhan. Tidak bisa. Waktunya Tuhan bukan waktunya engkau. Waktunya engkau bukan waktunya Tuhan. Rancanganku bukan rancanganmu. Jadi jangan pernah kita percaya dengan kita doa panjang-panjang, kita ikut ibadah tiap minggu 10 sesi, kita ikut Senin sampai Sabtu pengajaran Alkitab, tapi Tuhan bisa tergugah hatinya. No, ada waktunya Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan. Maka engkau akan dijawab, akan mengalami sukacita. Buka hatimu hari ini. Buka hatimu hari ini bukan hanya telingamu. Buka hatimu hari ini bukan hanya telingamu. Untuk mendengar apa yang Allah katakan, apa yang Yesus katakan kepadamu melalui firman-Nya. Ada kadang-kadang orang mengatakan, Tuhan kok engkau tidak pernah berbicara padaku? Karena engkau tidak pernah baca Alkitab. Ada yang mengatakan juga, Tuhan bicara ke saya, Tuhan bicara ke saya. Tuhan bicara lewat firman-Nya. Ya saya tidak tahu ya, mungkin ada juga hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk mendengar suara Tuhan langsung. Tapi saya kini percaya firman-Nya ini sudah berbicara, sudah berabad-abad, sudah ratusan tahun, ribuan tahun. Tetap firman-Nya kekal, ya dan amin. Tidak pernah meleset. Kalau perkataan sejarah bisa meleset, perkataan ilmu pengetahuan bisa meleset, tapi firman Tuhan ini presisi, tepat, tidak pernah meleset. Karena apa? Karena firman yang hidup. Allah sendiri yang berfirman, bukan manusia. Samuel, satu lagi yang terakhir. Samuel ini waktu masih kecil, masih muda apa? Allah memanggilnya, Samuel. Dia tidak langsung mengenali suara Allah, tetapi apa? Dengan bimbingan Eli, dia belajar mendengar, berbicara Tuhan sebab hambamu ini mendengar, kata Samuel. Nah, keterbukaan Samuel ini bukan untuk apa? Bukan untuk mendengar menjadikannya nabi besar Israel. Konsistensi dalam mendengar firman Tuhan adalah kunci iman yang terus bertumbuh. Dalam Roma 15 ayat 4 mengatakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Jadi apa yang firman Tuhan sudah ditulis lebih dahulu, jadi pelajaran tokoh-tokoh Alkitab, tokoh perjanjian lama, perjanjian baru. Kita belajar kegagalan mereka seperti apa dan kita jangan melakukan seperti itu. Kita belajar dari kemenangan-kemenangan mereka yang mereka capai. Raja Saul, Raja Salomo, Raja Daud, Abraham, Musa, Yosua, Yusuf, semua kita belajar kemenangan-kemenangan yang mereka capai. Dari hal yang mereka gagal, kita jangan melakukan seperti itu. Itulah cara Tuhan untuk kita diubah hari demi hari. Belajar dari tokoh-tokoh Alkitab untuk kita makin serupa dengan Kristus. Kita lihat Kristus, bukan lihat manusia, lihat Kristus. Bagaimana Yesus Kristus yang adalah Allah itu sendiri turun ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Dia rela dihina, dicaci maki, difitnah, diludahi, dicambuk, ditikam, disalib bahkan untuk menebus kita. Jadi jangan pernah engkau merasa engkau tanpa Yesus engkau bisa mengerjakan semuanya. Engkau berpikir semua engkau dapat karena Yesus. Jangan tunggu momen besar baru terjadi. Dengarkan Yesus dalam keheningan sehari-hari. Dengarkan Yesus dalam keheningan sehari-hari. Kenapa engkau tidak bisa mendengar suara Yesus? Karena engkau tidak pernah baca firman. Sekali lagi saya katakan, baca firman. Jangan Bapak Ibu pikir saya sebagai pendeta, saya sudah hafal semua ayat. Saya sudah baca semua Kejadian sampai Wahyu. Baru mau diulang lagi ini. Jadi diulang-ulang terus firman itu. Bukan hanya baca sekali. Direnungkan, dihayati, dilakukan. Kalau engkau cuma jadi pendengar saja tidak melakukan, itu menipu diri sendiri kata firman Tuhan. Jadi melakukan firman Tuhan. Amin. Yang terakhir, yang paling terakhir. Bagaimana kita mengaplikasikan iman kita dalam kehidupan sehari-hari. Baca Alkitab setiap hari tanpa terkecuali. Amin. 5 menit baca Alkitab. Kalau engkau belum bisa satu pasal, 1-2 ayat lah. Baca 5 menit. Lebih baik baca sungguh-sungguh, lebih bermakna daripada 1 jam membaca tanpa fokus. Fokus. Jauhkan HP-mu untuk buat engkau fokus. Baca firman. Guys, saya cepat baca buku bahwa penyembuhan terbaik di dunia ini, zaman sekarang ini adalah menjauhkan HP-mu 1 bulan. 1 bulan engkau jauhkan dari genggaman tanganmu, itu akan menyembuhkan luka-lukamu, akan menyembuhkan kekhawatiranmu, akan menyembuhkan distraksi pikiran-pikiranmu. 1 bulan engkau jauhkan HP-mu, maka engkau akan lebih tenang, akan lebih fokus. Zaman sekarang orang pakai HP. 1 hari orang Indonesia men-scroll HP 6 sampai 15 jam. Bayangkan, apakah guys sudah menyiapkan waktu untuk Tuhan? 5 menit 1 jam, tapi dengan scroll media engkau bisa mencapai 15 jam tiap hari. Penyembuhan yang paling mutakhir sampai hari ini adalah dengan cara menjauhkan HP-mu
minimal 1 bulan. Itu engkau akan sembuh dari distraksi dunia ini. Tapi sanggupkah manusia zaman sekarang, anak-anak muda apalagi, menjauhkan HP 1 bulan? Sangat berat. Tapi itulah peperangan dunia. Engkau akan menang di dunia ini, tapi engkau kalah di kekekalan. Pilih mana? Mendingan engkau kalah di dunia ini, tapi engkau menang di kekekalan. Bukan saya tidak menyuruh engkau untuk membuang HP-mu atau tidak memakai HP-mu. Cobalah lakukan 1 minggu atau 2 minggu. Jauhkan HP-mu, tidak pegang HP sama sekali. Engkau akan pulih. Saya belum pernah lakukan, tapi itu saya baca. Tapi saya percaya seperti itulah. Kalau kita renungkan firman Tuhan, kita fokus ke Tuhan, kita akan kuat, makin kokoh. Hafalkan ayat-ayat, kata-kata emas yang engkau hafalkan itu tiap hari engkau deklarasikan bahwa ayat-ayat, misalnya ayat Tuhan adalah gembalaku, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Itu perkatakan, jangan takut, jangan khawatir. Itu perkatakan bahwa jangan takut, jangan takut, jangan khawatir. Deklarasikan itu sudah terjadi. Maka engkau akan mudah tetap kuat. Renungkan firman setiap hari. Bergabung dalam komunitas firman. Men, komunitas yang hidup dalam firman. Bukan komunitas gosip-gosip, pesta-pesta, ngopi-ngopi. Menjelekan-jelekan orang. Itu jauhi. Mari cari komunitas rohani yang bisa menguatkan imanmu secara bersama-sama. Saling mendoakan, saling menguatkan, saling mengasihi. Itu yang utama. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini, mulai malam hari ini kita berkomitmen untuk menjadi pendengar firman Tuhan yang setia dan melakukannya. Bukan hanya di gereja, bukan hanya di komsel, bukan hanya di komunitasmu, tapi tiap hari. Setiap hari dalam ketenangan bersama Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang telah menguatkan kami pada malam hari ini. Iman timbul dari pendengaran firman-Mu. Kami percaya setiap hari kami akan mulai membaca firman-Mu, mulai merenungkan dan mulai mendeklarasikannya bahwa kami telah menerima semua janji-janji-Mu. Saya percaya saat ini kami akan melangkah bersama Engkau dengan iman yang terus konsisten kami ubah hari demi hari. Kami makin dipulihkan, kami makin dikuatkan, kami makin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi jemaat online yang menyaksikan tayangan ini. Engkau yang dalam kondisi sakit, Yesus Kristus dari Nazaret, malam hari ini telah melihat dan telah tergerak oleh belas kasihan pada engkau. Tuhan akan menyembuhkan engkau, Tuhan akan memulihkan engkau, Tuhan akan memberkati engkau, dan memulihkan semua persoalanmu, masalahmu. Tuhan akan memberkati engkau dari sekarang sampai Maranatha. Percayalah, Yesus yang adalah nama, di atas segala nama, menyembuhkan engkau saat ini juga. Tuhan memberkati keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati pekerjaanmu, rumah tanggamu harmonis, anak-anakmu, keluargamu, orang tuamu, suami istri, usahamu diberkati dari hari ini sampai Maranatha. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan akan melindungi engkau dan Tuhan akan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan kepada engkau wajahnya dan engkau memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Haleluya, shalom, Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa pada besok malam. Connected in Jesus, Inspirasi Kristen Digital Ministry Indonesia. Amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita mau angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara. Kita pujikan pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh
kita berikan tepuk tangan yang meriah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.